selamat siang Pak Roy. Oke, selamat siang Bu Akin. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa sekali Bu Luar Akin. biasa baik ya Pak ya. Nah Pak, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya mengamati pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti. Nah, ada beberapa hal Pak yang akan saya tanyakan ke Bapak sebelum nanti proses observasi kita sama-sama Pak ya. Oke Bu, silahkan Yang Bu. pertama Pak, ada tujuan pembelajaran nanti. Silakan nanti Bapak sampaikan tujuan pembelajaran apa yang nanti Bapak ingin sampaikan. Yang kedua itu area pengembangan yang ingin Bapak capai pada saat proses pembelajaran, dan yang ketiga itu strategi apa saja yang sudah Bapak persiapkan. Nah yang pertama Pak, kali ini saya akan menanyakan tentang tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti seperti apa. Oke, baik Bu Akin, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan Bu, di mana peserta didik dapat diharapkan mampu menganalisis pandangan cara pendiri bangsa dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu untuk tujuan pembelajaran Pak ya. Yang kedua Pak, untuk area pengembangan yang hendak Bapak capai nanti dalam proses pembelajaran Bapak apa saja? Nah, area pengembangan yang akan saya capai di sini ada 4 Bu. Nah, yang pertama ini ada suasana kelas. Nah, di mana suasana kelas itu harus tertib, bersih, dan nyamanlah Bu untuk belajar. Nah, yang kedua kegiatan pembelajaran. Nah, di mana kegiatan pembelajaran nantinya akan saya lakukan itu pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat murid. Nah, yang ketiga Ibu, di sini media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang akan saya gunakan itu Bu, video pembelajaran. Selain video pembelajaran, saya juga akan menggunakan slide PPT Bu, nah, PowerPoint dan presentasi, serta nanti kegiatan pembelajarannya Bu, yang keempat saya akan melakukan diskusi kelompok. Nah, di mana saya akan membagi siswa saya dalam beberapa kelompok, dan saya akan melakukan diskusi, dan mereka juga nantinya akan melakukan presentasi masing-masing Bu per kelompoknya. Bu, area pengembangan yang akan saya capai untuk pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya. Ya baik Pak Roy, yang saya tangkap dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi untuk area pengembangan yang hendak Bapak capai pada saat proses pembelajaran Bapak tadi ada 4 poin Pak ya, ada 4 item saja. Nah untuk yang ketiga Pak, strategi yang Bapak persiapkan nanti seperti apa? Oke, baik Bu. Tadi saya menyebutkan itu ada video pembelajaran. Ya. Jadi strateginya Bu, saya menggunakan kelompok diskusi Bu. Nah, jadi saya akan mengelompokkan siswa-siswa saya secara acak. Nah, itu strategi pertama. Yang kedua, saya akan membuat kelompok-kelompok kecil, dan saya akan membagi siswa saya berdasarkan materi yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan saya akan juga melakukan mereka untuk melakukan presentasi kelompok Bu. Nah, itu strategi saya Bu. Oke, terima kasih Pak untuk strategi yang Bapak persiapkan nanti. Ada 3 poin yang saya tangkap. Yang pertama tadi Bapak membuat diskusi kelompok, dan yang kedua itu setelah Bapak mempersiapkan ini, Bapak akan membuat kelompok kecil untuk mereka presentasi nanti di depan pada saat mereka sudah membuat mendapatkan hasil dari kelompok mereka masing-masing. Yang terakhir Pak, kapan pelaksanaannya untuk Bapak proses pembelajaran ini? Baik Bu, hari ini kan kita sudah melakukan percakapan ya Bu ya. Nah, kurang lebih 2 hari ke depan lah Bu. 2 hari Pak ya, berarti sekitar hari Rabu Pak ya? Ya Bu, kebetulan hari Rabu itu pas ada jam PPKN Bu. Nah, jadi hari Rabu akan saya laksanakan pembelajaran tersebut Bu. Oke, baiklah Pak Roy, nanti 2 hari ke depannya lagi kita ketemu. Saya akan memperhatikan, mengamati Bapak dalam proses penyampaian, proses pembelajaran Bapak akan sampaikan. Siap Bu, siap. Ya, siap Pak ya. Iya. Demikian Pak untuk proses percakapan pra-observasi kita untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang. Oke, selamat siang Bu, terima kasih juga Bu. Ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat? Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan berdoa. Bapak minta 1 orang dulu pimpin doa. Siapa yang bersedia? Silahkan.
Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa ya. Ucapkan salam. Oke, baik, selamat siang. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran kalian, Bapak mau melihat kesiapan belajar kalian terlebih dahulu. Nah, sebelum itu, yang belum rapi, kira-kira bajunya silahkan dirapikan dulu. Kalau ada sampah di bangkunya, di bawah mejanya, silahkan diambil dulu. Ya. Oke, ada sampah. Apa perasaannya? Senang? Oke. Sekarang kita akan melakukan ice breaking. Jadi ice breakingnya itu kelipatan 3. 1, 2, 3, go. Bisa? Bisa. Oke, sekarang silakan mulai. 1, 2, 3. Pas. 5. 2. 10. Konsentrasi. Jadi tidak konsentrasi. Nah, Bapak tepuk tangan untuk kita. Kira-kira ini gambar apa? Gambar emosi. Ya, ada marah, ada senyum, dan ada tertawa. Oke, sekarang Bapak mau kalian mengungkapkan emosi kalian. Kira-kira hari ini berada di mana? Coba. Sticky notes-nya ini kalian tulis, saya berada sekarang lagi posisi sedih. Oke, tentang cara menyampaikan pendapat. Nah, pelajaran minggu lalu itu berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Oke, coba perhatikan di depan ya. Nah. Baik, hari ini tujuan pembelajarannya apa di situ? Coba kalian lihat. Sorry. Nah, coba apa tujuan pembelajarannya? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini peserta didik dapat diharapkan mampu menganalisis pandangan cara pendiri mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tahu Pancasila? Pancasila itu disebut sebagai dasar negara. Ada berapa Pancasila? 5. Ada 5 sila. Panca itu artinya 5 dan sila. Jadi ada 5 aturan. Ya. Oke, sekarang kita lihat dari tujuan pembelajaran tadi. Di sini ada sebuah pertanyaan pemantik. Yang pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Pancasila? Oke. Yang kedua, mengapa di depan kelas kalian ada lambang Garuda Pancasila? Kira-kira? Coba siapa yang mau menjawabnya terlebih dahulu? Apa yang dimaksud Pancasila? Sebagainya itu salah ketik Bapak ya. Apa yang dimaksud dengan Pancasila? Oke. Apa? Pancasila disebut sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi negara. Bagus. Oke, silakan. Pancasila sebagai identitas
lintas nasional. Bagus ya, berarti setiap hari kita membacakan Pancasila kan kalau hari Senin. Pancasila itu ada 5. 1 apa? 2 3 4 Selanjutnya, di sini ada perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum menjadi dasar negara itu dirumuskan dulu. Nah, begitu juga Pancasila. Pancasila itu melalui perumusan yang sangat panjang. Nah, perumusan pertama itu ada namanya BPUPK atau Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan. Kalau dulu ada I-nya, Kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah tidak ada I. Nah, jadi Indonesia itu dijanjikan oleh Jepang untuk diberikan kemerdekaan. Nah, Indonesia itu merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Oke, itulah latar belakang terjadinya Indonesia membentuk Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu ada 2 sidang. Sidang pertama itu membahas tentang perumusan Pancasila. Dalam sesi tersebut terdapat 3 gagasan yang disampaikan oleh 3 tokoh nasional. Yang pertama di situ oleh Muhammad Jamil, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Di situ ada gagasan-gagasannya. Sebelum menjadi Pancasila, ketiga tokoh tersebut memberi gagasan, memberi apa namanya? Memberi pendapat. Ya, sidang pertama apa? Hasil bahasanya membahas tentang rumusan Pancasila. Sidang kedua membahas tentang rancangan undang-undang. Oke, yang pertama apa? Jakarta Charter. Yang kedua Mukadi 5. Yang ketiga Gentleman Agreement. Itu ada 3 bahasa. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya, Bapak di sini akan menampilkan sebuah video lahirnya Pancasila. Silahkan disimak. Nah, setelah ini Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan Bapak akan memberikan tugas untuk kalian presentasi. Hari lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa, disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu PK, diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Weddiodiningrat, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Ciosani ini di Jalan Pejambur 6 Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Ya, selamat hari lahir Pancasila. Oke, baik. Jadi tadi hari lahir Pancasila itu tanggal berapa? 1 Juni 1945. Panjang. Baik. Baik, selanjutnya Bapak akan membentuk kalian jadi 3 kelompok, ya. Nanti yang pertama itu membahas kelompok Muhammad Yamin, yang kedua kelompok Insinyur Soekarno, dan yang ketiga kelompok Supomo. Oke, ya di buku paketnya sudah ada juga. Sekarang silakan kalian duduk per kelompok. Kelompok ini 1, ya, kelompok 2 yang ini deretannya, dan kelompok 3 yang ini. Nanti sampai di sini kelompok 3 berarti. Sekarang silakan bangkunya diturunin. Oke, silakan. Silakan di kelompok dulu bangkunya.
memegang ya, satu orang bacanya ya. Siap? Oke, di sini ya. Silakan. Nama tulis. Muhammad Jamil usulannya apa saja? Ini pertanyaan kedua. Kedua, baik, kalau sudah selesai, kita mulai dari kelompok 1 untuk presentasi. Silakan kelompok 1. Presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Selamat siang teman-teman. Ya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, presentasinya kami tutup. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir. Sekian dari kita. Terima kasih. Bagus, anak-anak. Tadi kalian sudah melakukan sesi diskusi dan presentasi, sudah juga menyampaikan pendapat dan bertanya, sudah sangat bagus. Jadi pembelajaran hari ini berkaitan tentang Pancasila. Jadi diingat ya, Pancasila itu sebagai apa? Jadi ada berapa dasar negara? 5, yang terdiri dari 3 tokoh. Yang pertama itu tokoh siapa? Muhammad Yamin. Yang kedua Soekarno, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Baik, sebelum Bapak menutup pembelajaran, ada yang mau bertanya? Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas, pembelajaran hari ini Bapak mau 1 orang untuk memberikan refleksi atau kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lalui bersama. Siapa yang bersedia? Oke, silakan Nela. Berdiri boleh Nela. Oke. Berdiri atau duduk? Oke, silakan. Kesimpulan hari ini bahwa Pancasila itu tidak semudah jalan yang sebenarnya. Intinya Pancasila itu Prosesnya. prosesnya itu tidak semudah berjalan. Itu ada 3 orang yang bermusuhnya. Itu Muhammad Yamin, Dr. Soekarno dan Soekarno. Oke, baik. Kalian sudah mendapatkan tugas? Jadi minggu depan silahkan kalian kumpulkan tepat waktu, jangan mencontek, dan pelajaran minggu yang akan datang itu berkaitan dengan hari. Oke, ya baik anak-anak. Pembelajaran kita sudah selesai. Bapak minta 1 orang untuk memimpin berdoa. Silakan. Berdiri. Teman-teman, sebelum kami berbicara tentang hari ini, dan bagi yang belum mengetahui izin Allah dan berikutnya, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat kami semua pada hari ini. Semoga apa yang telah Bapak Ibu Guru jelaskan dan sampaikan kepada kami bermanfaat bagi hati dan pikiran kami. Dan sekarang kami telah selesai melakukan kegiatan kami, dan itulah kiranya kami dapat berbicara tentang kami, suasana dan kehidupan masing-masing. Semua dari kami berkati dalam nama dan Kristus Tuhan dan pengampun kami. Amin. Oke, silakan. Ucapkan terima kasih. Oke, baik, silakan keluar. Salam dulu. Selamat siang Pak Roy. Selamat siang Bu I. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Sudah lega Bu. Ya, jadi saya sudah bisa tenang lah sekarang ini. Ya. Udah tenang Pak ya.
Pak, untuk kali ini kita berbincang-bincang sedikit Pak ya untuk pasca observasi yang saya akan sampaikan ke Bapak mengenai observasi yang sudah saya lakukan di kelas Bapak yang sudah Bapak lakukan. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan bagi Pak, salah satunya adalah saya meminta refleksi dari Bapak terhadap proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Oke, siap Bu. Nah, dan yang kedua nanti saya akan menyampaikan Pak dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan di kelas Bapak. Dan yang ketiga nanti saya akan menanyakan kembali tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan di kedepannya. Siap Bu. Nah, untuk yang pertama Pak, saya ingin mengetahui apa yang sudah Bapak lakukan di kelas tadi. Oke, baik Bu. Selama proses pembelajaran dalam kelas, pertama-tama saya menyiapkan siswa saya untuk kerja kelompok. Nah, saya membagi siswa saya berkelompok Bu. Nah, tetapi dalam tugas kelompok saya lupa Bu membagi siswa saya secara heterogen Bu. Jadi ada siswa yang di belakang itu terkumpul dalam satu kelompok Bu. Nah, jadi dalam pengerjaan tugas mereka pun kelihatan tidak serius. Nah, jadi ada yang bergurau, paling hanya 1-2 orang saja yang mengerjakan. Nah, tetapi secara keseluruhan untuk tugas kelompok tersebut sudah bagus Bu, di mana di setiap kelompok mereka sudah bisa menyampaikan diskusi dan sudah bisa menyampaikan presentasi di depan kelas dengan baik. Meskipun ada beberapa kelompok tadi yang khususnya yang di belakang itu mereka tidak mengerjakan dengan maksimal karena mereka satu geng lah di situ Bu. Nah, itu saja Bu kendala yang saya hadapi. Tetapi secara keseluruhan sudah sangat baik Bu. Oke Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan mengenai hasil refleksi Pak ya yang sudah Bapak lakukan tadi dalam proses pembelajaran di kelas, Bapak mendapatkan kendala sedikit Pak ya mengenai pembagian kelompok. Seharusnya pembagian kelompok itu dibagi-bagi. Nah, tapi yang Bapak lakukan adalah berdasarkan tempat duduk sehingga tempat duduk siswa-siswa yang di belakang dijadikan satu sehingga proses diskusi yang siswa yang di belakang tidak berjalan dengan baik Pak ya. Dan kedua juga saya dapat dari hasil refleksi sudah Bapak sampaikan mengenai kelas secara keseluruhan dari hasil pengamatan observasi sudah saya lihat pada saat proses pembelajaran Pak Roy di kelas. Nah, adapun beberapa aspek atau strategi yang Bapak ingin kembangkan pada saat proses pembelajaran Bapak. Yang pertama itu tentang suasana kelas Pak ya. Suasana kelas yang sudah saya lihat tetap berjalan dengan lancar, tertib. Nah, suasana kelasnya pun nyaman Pak ya. Kalaupun ada keributan tapi bisa Bapak tangani dengan baik. Yang kedua itu tentang kegiatan pembelajaran Pak. Kegiatan pembelajaran di sini Bapak melakukan proses pembelajaran berintervensi dan lebih berpihak kepada murid. Nah, itu sudah saya nampak di proses pembelajaran Bapak. Dan yang ketiga itu tentang media pembelajaran yang saya nampak dan saya lihat dan saya observasikan. Bapak sudah menggunakan proses pembelajaran Bapak dengan menggunakan PPT yang sangat menarik dengan gambar-gambar yang menarik, dan Bapak juga menampilkan sebuah video tentang proses pembelajaran itu juga sudah menarik Pak, sehingga minat belajar siswa lebih terfokus ke proses pembelajaran yang Bapak berikan kepada mereka. Nah, yang keempat ya Pak itu tentang aspek dan strategi pengembangan. Yang keempat itu tentang kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan itu dari awal sampai akhir itu sudah berjalan dengan lancar, walaupun kendala-kendala dan Bapak bisa selesaikan dengan baik. Terima kasih Pak Roy untuk tanggapan juga dari apa yang sudah saya sampaikan dengan Bapak mengenai hasil dari observasi yang sudah saya lakukan. Nah, untuk ketiganya Pak, poin ketiga itu tindak lanjut. Tindak lanjut seperti apa yang Bapak inginkan untuk pembelajaran Bapak ke depan? Oke Bu, baik Bu. Untuk kedepannya, tadi kan di pembelajaran pada saat proses diskusi, saya melihat ada kelompok yang tidak begitu aktif ya, karena ada beberapa siswa saja yang aktif. Dan untuk kedepannya saya akan memilih kelompok secara heterogen Bu, bukan berdasarkan tempat duduk siswa. Nah, jadi minimalisirlah siswa yang ribut Bu. Nah, jadi untuk
kedepannya saya juga akan memvariasikan Bu, memvariasikan pembelajaran saya selain di dalam kelas, saya juga akan memvariasikan pembelajaran saya di luar kelas Bu. Terima kasih Pak Roy. Dari tindak lanjut yang akan Bapak lakukan sudah Bapak sampaikan tadi. Bapak akan memvariasikan pembelajaran Bapak ke depannya dengan mengajak siswa berada di lingkungan sekolah. Nah, untuk tindak lanjut Bapak, siapa yang akan Bapak ajak berkolaborasi untuk proses pembelajaran Bapak selanjutnya? Baik Bu, kebetulan kan Bu, di sini kan ada 2 guru PPKN Bu. Iya. Nah, jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat lah Bu. Nah, bagaimana untuk pembelajaran yang membangkitkan motivasi siswa, kreativitas siswa, saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat dan barangkali dengan rekan-rekan guru mata pelajaran lainnya Bu, dengan guru biologi, karena saya kan pembelajarannya di luar itu Bu. Mungkin dengan kalau guru biologi bisa menambahlah berkolaborasi kan Bu ya. Tadi Bapak sudah sampaikan Bapak berkolaborasi dengan guru PKN sama-sama dengan jurusan Bapak, dan Bapak juga menyampaikan akan berkeinginan untuk berkolaborasi juga dengan guru mata yang lain. Nah, terakhir Bapak yang saya mau tanyakan, kapan pelaksanaannya? Setelah saya melihat Bu, kira-kira itu 1 minggu ke depan lah Bu. Nah, 1 minggu ke depan. Oke, baiklah Pak Rai, sampai di sini proses pasca observasi percakapan observasi kita, dan mudah-mudahan untuk tindak lanjut Bapak berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berjalan dengan lancar, rencana-rencana Bapak dan kapan pelaksanaannya semoga berjalan dengan baik. Nah, saya akhiri kata Pak Rai, selamat siang. Selamat siang Bu. Oke, terima kasih Pak Rai. Terima kasih Bu, senang juga sudah bisa berbagi pengalaman dengan Ibu.